Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dalam menjalankan perannya sebagai seorang guru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini kita akan mengupas tentang kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dengan 15 episode. Kali ini kita masuki episode yang ke-15, yaitu penerapan kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar. Lalu pertanyaan kita adalah, mengapa kurikulum ini harus dirubah? Ada beberapa alasan. Kita bisa membandingkan beberapa hal berkaitan dengan implementasi kurikulum saat ini dengan arah perubahan kurikulum yang akan dikembangkan. Yang pertama, kurikulum saat ini struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu. Sementara arah perubahan sekarang, struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Nah, artinya bahwa satuan pendidikan dapat lebih fleksibel dalam mengatur jam pelajaran. Nah, seperti misalkan pada saat ini kita mengetahui misalkan matematika adalah 6 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu digunakan pengaturan jam pelajarannya adalah berdasarkan per tahun, sehingga guru lebih fleksibel dalam mengatur jam pelajaran, sehingga program-program sekolah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sekolah dapat lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, materi saat ini terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, fokus pada materi, pada arah perubahan kurikulum saat ini, fokus pada materi yang esensial saja. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Berkaitan dengan per fase akan kita perdalam nantinya. Kemudian berikutnya, rancangan atau implementasi kurikulum saat ini, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran konstekstual. Nah, arah kebijakan perubahan kurikulum adalah memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Nah, arah perubahan kurikulum saat ini, aplikasi menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang dipilih. Pilihan pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kurikulum Merdeka. Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda. Maka, pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kedua, implementasi kurikulum Merdeka dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ketika kita ingin menerapkan kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang mengatur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar. Yang ada adalah pilihan yang paling sesuai oleh satuan pendidikan. Semakin sesuai, maka semakin efektif implementasi kurikulum Merdeka. Kita mengenal ada 3 pilihan. Pilihan pertama yang dikenal dengan mandiri belajar. Apa itu mandiri belajar? Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka
tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya, Bapak Ibu boleh menggunakan kurikulum 2013 tetapi menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Salah satunya misalkan menggunakan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pilihan kedua adalah mandiri berubah. Mandiri berubah yaitu menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian pilihan ketiga adalah mandiri berbagi. Penerapan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan pilihan-pilihan tersebut adalah ketergantungan sekolah dalam mendaftar. Ini merupakan salah satu contoh pendaftar IKM tahun 2022 Kalimantan Barat. Nah, kita ambil contoh Kabupaten Kayun Utara, jenjang SD hanya satu yang mendaftar eh, untuk menerapkan IKM pada tahun 2022. Kemudian, apa sih keunggulan kurikulum Merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Kemudian, kelebihan berikutnya adalah fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam, diskusi kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain sebagainya perlu waktu. Nah, kemudian berikutnya adalah materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah, satu arah atau metode yang lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah, oleh sebab itu, kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran untuk memberikan ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Kemudian, melanjutkan prinsip penyederhanaan, kurikulum Merdeka juga lebih berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran. Kita ambil contoh perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum Merdeka. Contoh 3 muatan pelajaran di SD, SMP, dan SMA. Untuk kurikulum kompetensi dasar bahasa Indonesia pada kurikulum K13 itu terdapat 52 kompetensi dasar. Sementara pada kurikulum Merdeka hanya 22. Untuk matematika, pada kurikulum 2013 ada 38. Kemudian pada kurikulum Merdeka hanya 27. Untuk sains ada 54 pada kurikulum 2013. Kemudian pada kurikulum Merdeka hanya 44. Artinya ini merupakan penyederhanaan kurikulum Merdeka. Kemudian keunggulan kurikulum Merdeka yang berikutnya adalah lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan aspirasinya. Kemudian bagi guru, guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan kurikulum Merdeka berikutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Pengembangan karakter. Kita melihat bahwa kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulum. Dalam struktur kurikulum Merdeka, memberikan 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan
karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga adalah struktur belajar yang lebih fleksibel. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mengenal proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, dilaksanakan di setiap tahun di semua tingkatan kelas. Yang kedua, total alokasi waktu proyek di jenjang dasar menengah dan pendidikan khusus dan kejuruan adalah 20-30% dari keseluruhan total jam pelajaran dalam satu tahun. Sementara di PAUD, alokasi kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Proyek di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Ketiga, tema-tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah. Berangkat dari tema tersebut, sekolah dapat mengembangkan topik spesifik yang sesuai dengan konteks kebutuhan. Yang keempat, sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Yang kelima, pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek. Pada tahap awal, guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara pada tahap lanjutan, guru diharapkan dapat merancang secara mandiri. Dalam satu tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya. Untuk jenjang PAUD, 2 proyek dengan 2 tema berbeda di jenjang PAUD. Untuk pendidikan umum dan khusus, 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda di SDMI, kemudian 3 proyek dengan 3 tema berbeda di SMP MTS dan SMA MA kelas 10, kemudian 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda di kelas 11 dan kelas 12 SMA MA SMK, kemudian 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan di kelas 10. Kemudian 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan di kelas 11. Kemudian 1 proyek dengan tema kebekerjaan di kelas 11 SMK, kelas 13 pada SMK, program 4 tahun, tidak mengambil proyek penguatan profil Pancasila. Ini merupakan contoh-contoh tema proyek pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan kejuruan. Untuk tema kearifan lokal, ini bisa diambil oleh SD sampai SMA. Kemudian untuk rekayasa dan teknologi bisa jenjang SD sampai SMK. Nah, ini merupakan proyek-proyek yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Tahapan pelaksanaan proyek. Setidaknya terdapat 6 tahap pelaksanaan proyek yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah, terutama untuk jenjang PAUD. Yang pertama adalah perancangan proyek, kemudian yang berikutnya adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan sekolah menentukan alokasi waktu, pelaksanaan proyek, dan dimensi untuk setiap tema agar dapat pemetaan sebaran pelaksanaan proyek penguatan pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, membentuk tim fasilitasi proyek. Pimpinan sekolah menentukan pendidik-pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merancang proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada tahap ketiga adalah identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Pimpinan sekolah dapat menilai tahapan pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah.
Kemudian tahap keempat adalah pemilihan tema. Tim fasilitasi bersama pimpinan sekolah memilih minimal 2 tema, fase A, fase B, fase C, dan minimal 3 tema, fase D, fase F, dan dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud, dikti untuk dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Penentuan topik spesifik dari yang berikutnya adalah penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu spesifik. Kemudian yang keenam adalah merancang modul proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Kemudian perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Struktur kurikulum jenjang sekolah dasar. Kita melihat perubahan mata pelajaran jenjang SD. Kurikulum 2013, IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, arah perubahan kurikulum IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS yang terpisah di jenjang SMP. Kemudian pendekatan tematik pada kurikulum 2013 itu merupakan terkunci. Sehingga pada arah perubahan kurikulum 2013, pendekatan pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, dan sebagainya merupakan kewenangan satuan pendidikan. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Ini merupakan contoh alokasi waktu untuk jenjang sekolah dasar kelas 1. Kita melihat di sini pendidikan agama Islam ini kegiatan reguler atau untuk per tahun adalah totalnya adalah 108 jam dengan pembulatan sekitar 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian diambil 20% dari total 144, yaitu menjadi yang 36 untuk proyek penguatan profil Pancasila. Kemudian kita ambil contoh lagi adalah muatan pelajaran PPKN dengan total jam 1 tahun adalah 180. Kemudian diambil 20%-nya adalah 36 jam pelajaran. Kemudian tinggal 144 per tahun dengan pembulatan per minggu sekitar 4 jam pelajaran. Nah, ini artinya ada 20% yang diambil dari total jam pelajaran per tahun untuk penguatan profil Pancasila, sehingga penguatan pendidikan karakter dapat lebih maksimal. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, kita mengetahui bahwa kompetensi dasar berubah menjadi capaian pembelajaran. Lalu seperti apa capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir fase. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kompetensi capaian pembelajaran. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran. Fase fondasi, prasekolah, PAUD atau taman kanak-kanak. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B SD kelas 3 dan kelas 4.
Fase C, SD kelas 5 dan kelas 6. Fase D, SMP atau MTS kelas 7, kelas 9. Kemudian fase E, SMA, SMK, MA kelas 10. Dan fase F, SMA, SMK, MA kelas 11 dan kelas 12. Ini merupakan contoh-contoh capaian pembelajaran.